Ini sekelumit kesaksian Sukitman saat melihat Maijen S. Parman ketika masih hidup di Lubang Buaya. Mengutip buku, Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang ditulis James Luhu V. Berdasarkan pengakuan Sukitman, seorang opsir polisi berpangkat Bayangkara II, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari Sukitman sedang berpatroli di dekat rumah Brigjen DI Panjaitan, di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 53 Jakarta. Saat mendengar suara tembakan, ia segera mencari sumber suara tembakan tersebut karena mengira mungkin terjadi perampokan. Ternyata suara tembakan berasal dari rumah Brigjen DI Panjaitan. Saat J sampai di sana, ternyata banyak tentara yang bergerombol. Sukitman kemudian dilucuti, dan dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup dia dilemparkan ke truk yang membawanya ke desa Lubang Buaya. Di desa Lubang Buaya, Sukitman diseret ke dalam tenda, dan kemudian ditawan di depan sebuah rumah. Dalam wawancaranya dengan majalah Intisari edisi September tahun 1992, Sukitman mengisahkan pengalamannya yang mengerikan di Lubang Buaya. Menurut Sukitman dalam kesaksiannya saat diwawancarai majalah Intisari, begitu hari terang, dari jarak sekitar 10 meter, Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir, Ganyang Kabir." Lalu, Sukitman melihat ke dalam sumur itu dimasukkan tubuh manusia entah dari mana asalnya yang langsung disusul oleh berondongan peluru begitu tubuh manusia itu dimasukkan ke dalam sumur. Sukitman juga sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya. Mampir sejenak di tempatnya ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan. Di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya orang itu menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup kembali. Sepertinya orang dengan pangkat 2 bintang di pundak yang dilihat Sukitman dipaksa menandatangani sesuatu itu adalah Maijen Siswondo Parman. Sebab, Jenderal Parman ketika diculik paksa dari rumahnya sempat berpakaian dinas lengkap. Jenderal Parman diculik dalam keadaan hidup. Di Lubang Buaya, nyawa S. Parman dihabisi bersama 2 jenderal lainnya yang juga berhasil diculik dalam keadaan hidup. 2 jenderal itu adalah Maijen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Di waktu yang sama, juga dibunuh Letu Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution yang dibawa ke Lubang Buaya karena disangka Jenderal Nasution. Jenderal yang disasar kelompok gerakan 30 September. Setelah itu menurut Sukitman, salah seorang anggota Cakrabirawa kemudian menghampiri dirinya yang masih disekap rasa takut luar biasa. Anggota Cakrabirawa itu mengatakan, "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit, beli kaos singlet pun kita sudah tidak bisa." Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas dan mereka akan membunuh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga Presiden, begitu yang dikatakan anggota Cakrabirawa itu kepada Sukitman. Waktu itulah Sukitman merasa agak tenang, meskipun ia masih tetap diawasi. Sekitar 1-2 jam kemudian melalui radio disiarkan siapa yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan pangkat 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu semua yang merasa terlibat bersalam-salaman, semuanya tampak senang. Sukitman memaparkan pada Jumat sore itu masih tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ia diajak menuju ke wilayah Halim Perdana Kusuma bersama iring-iringan pasukan. Sesampai di gedung Penas atau daerah bypass, pasukan itu diturunkan. Pada malam harinya, Sukitman diajak mengambil nasi. Sukitman sempat bertanya, "Kemana, Kopral Iskak?" Anggota Cakrabirawa yang mengajaknya itu menjawab, "Ke Lubang Buaya, tempat para jenderal dibunuh." Dan pada saat itulah, Sukitman baru tahu bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir itu para jenderal. Waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 23. Selesai mengambil nasi mereka kembali ke gedung Penas untuk membagikannya kepada anggota pasukan. Setibanya di gedung Penas, ia sempat turun dari truk untuk membeli rokok. Semula, ia berniat akan pulang ke rumah, tapi Kopral Iskak mengajaknya untuk pulang bersama nanti.
Karena kelelahan, ia tertidur. Keesokan harinya, tanggal 2 Oktober tahun 1965 pagi, ia terbangun dan melihat anggota pasukan yang berkumpul di gedung Penas semakin banyak. Ia sempat jajan untuk mengisi perut. Sekitar pukul 14, karena merasa kepalanya pusing, ia masuk ke kolong truk untuk berbaring. Sukitman pun tertidur di sana. Ia baru bangun pada pukul 16. Truk-truk masih berjejer di sana, tetapi anggota pasukan yang berkumpul di tempat itu tidak tampak lagi. Dalam kebingungannya itulah, Bayangkara Polisi 2 Sukitman ditemukan oleh patroli Cakrabirawa. Besoknya, pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, Sukitman dan hasil pemeriksaan terhadap dirinya diserahkan kepada Kodam 5 Jaya, yang kemudian meneruskannya kepada Kostrad.